Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Apa itu ekonomi maritim? Dalam uraian materi tentang perdagangan antar negara, kalian telah mempelajari tentang ekspor dan impor. Kalian tentu memahami bahwa dalam aktivitas ekspor dan impor diperlukan barang atau jasa sebagai komoditas perdagangan antar negara. Adapun potensi ekonomi maritim di Indonesia, yaitu Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak potensi di bidang maritim dan kelautan. Bidang ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam atau SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan bidang ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri penggalangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Lanjut, contoh ekonomi kelautan itu ada 10. Yang pertama, pembudidayaan rumput laut. Yang kedua, budidaya ikan. Yang ketiga, petambak garam. Yang keempat, petambak udang. Yang kelima, nelayan. Yang keenam, pasar kapal apung. Yang ketujuh, tambang minyak lepas pantai. Yang kedelapan, pemburu hewan teripang. Yang kesembilan, usaha pengawetan ikan. Yang terakhir adalah usaha pelelangan ikan. Contoh ekonomi maritim yang perlu dikembangkan di Indonesia yaitu jasa kapal menyeberangan antar pulau atau negara. Yang kedua, industri reparasi kapal. Yang ketiga, industri logistik pengiriman barang lewat jalur laut. Yang keempat, tol laut. Yang kelima, aktivitas perekonomian pelabuhan. Yang keenam, terminal peti kemas. Yang ketujuh, jasa penavigasian kapal. Yang kedelapan, industri pembuatan senjata dan kapal perang. Yang terakhir yaitu jasa pengundangan laut. Adapun ada 4 tujuan pembangunan di bidang kelautan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidayaan ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Yang ketiga, mempeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat, menyediakan laut sebagai persatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Lanjut, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari 3 sektor. Yang pertama, sektor pelayaran. Yang kedua, sektor perikanan. Yang ketiga, sektor pariwisata bahari. Lanjut, strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Kebangkitan ekonomi kelautan di Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, armada, pelayaran transportasi laut akan lebih maju dan efisien.
Biaya logistik juga akan lebih murah dan pergerakan barang lebih cepat. Adapun penguatan agrikultur di Indonesia, ekonomi agrikultur merupakan upaya meningkatkan perekonomian dengan pemberdayakan sektor pertanian. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati agrikultur dipahami sebagai budidaya tanaman bercocok tanam atau pembesaran hewan ternak. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau untuk mengelola lingkungan. Berikutnya, agrikultur dapat pada berupa pemanfaatan mikroorganisme dan biosim dalam pengolahan produk kelanjutan seperti pembuatan keju dan tempe. Contoh sektor agrikultur yang yaitu ada 3: kehutanan, perikanan, tanaman pangan, perkebunan. Yang ketiga, peternakan. Tanaman. Yang pertama, tanaman pangan yang cakup padi, jagung, singkong, kentang, ubi, jalar, sayur-sayuran, buah-buahan, dan seluruh produk olahan dari tanaman pangan. Sedangkan perkebunan yang mencakup teh, coklat, kopi, karet, kelapa sawit, tebu, dan seluruh produk olahan dari perkebunan. Sedangkan dari produk kehutanan yang mencakup kayu, gaharu, madu, rotan, dan seluruh produk olahan dari hutan. Dukungan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur berupa pemberian subsidi pupuk dan benih. Melalui dukungan tersebut, faktor produk dapat ditekankan sehingga harga jual produk dapat bersaing namun terjangkau. Pemerintah juga selalu mengawasi harga produk pertanian dengan tujuan melindungi petani apabila harga barang terlalu rendah. Adapun potensi agrikultur di Indonesia, yaitu Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Produk pertanian Indonesia yang berpotensi dalam produk pertanian dalam bentuk buah-buahan dan sayur-sayuran, rempah-rempah, dan bahan bakar nabati. Sektor pertanian di Indonesia merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional, menyerap tenaga kerja, menyediakan pangan, dan menyediakan bahan baku industri. Peran agrikultur di Indonesia yaitu ada 2: pertanian atau agrikultur berupa sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Agrikultur juga berperan sebagai penghasilan devisa negara melalui ekspor. Pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, yaitu ada 5 potensi. Yang pertama, potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Yang kedua, bangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar. Yang ketiga, besarnya pangan terhadap ekspor nasional. Yang keempat, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Hambatan perkembangan agrikultur di Indonesia yaitu ada 9.
pengguna. Yang pertama, penggunaan teknologi masih rendah. Yang kedua, skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Yang ketiga, akses terhadap kredit teknologi dan pasar rendah. Dan keempat, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Yang kelima, modal terbatas. Yang keenam, sangat dipengaruhi musim. Yang ketujuh, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Yang kedelapan, kurangnya media benih yang bermutu bagi petani. Yang terakhir, pasar hasil pertanian sebagai besar dikuasai oleh pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia, yaitu ada 3: eco farming, yang kedua distribusi pupuk secara merata, yang ketiga perbaikan irigasi. Strategi dalam pengembangan sektor agrikultur, yaitu melakukan pembangunan dan perbaikan secara sarana pendukung sektor pertanian, pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan kerja baru. Yang ketiga, peningkatan mutu sumber daya manusia mampu memberikan konsultasi dalam meningkatkan produknya, mempersiapkan sarana dan prasarana penduduk bagi sektor lain seperti jalan, pelabuhan, listrik. Hal ini dapat mempermudah distribusi hasil panen serta distribusi faktor produk. Cukup dari penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.